Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafar Rifki dari Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM akhir 118. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UTS pengantar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu adalah sebut dan jelaskan sumber-sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam yaitu ada dua aspek. Yang pertama yaitu primer dan sekunder. Yang primer itu adalah tentang Al-Quran, dan yang sekunder yaitu mengambil dari para mujtahid. Terus yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang dianggap sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sumber yang paling otoriter dalam Islam, berlaku untuk semua aspek kehidupan umat manusia. Dan yang kedua Al-Sunnah, yaitu suatu ajaran atau praktik Nabi Muhammad SAW yang terdokumentasi dalam hadis. Hadis merupakan sumber kedua yang digunakan Islam setelah Al-Quran. Dan yang ketiga itu ijma. Ijma yaitu adalah kesepakatan para mujtahid atau para ulama. Terus yang kedua yaitu sebutkan kontribusi Ibnu Khaldun dalam ekonomi Islam. Ibnu Khaldun adalah seorang ulama sejarah, pemikir Islam yang berkontribusi sangat signifikan. Dan berikut adalah konsep-konsep atau beberapa aspek dari pemikirannya. Yang pertama yaitu adalah karya monumental Muqaddimah. Di dalamnya yaitu berisi tentang, yang pertama menjelaskan tentang kekayaan nasional dengan konsep kekayaan nasional dan keseimbangan ekonomi makro. Dan yang kedua adalah teori upah. Beliau mengajukan teori upah dari bagaimana faktor-faktor tertentu mempengaruhi besaran upah. Dan yang ketiga adalah perdagangan internasional. Ibnu Khaldun juga membahas perdagangan internasional dan mekanisme pasar. Dan yang keempat yaitu adalah konsep uang dan pajak. Konsep uang dan pajak dengan ekonomi Islam diperkenalkan olehnya. Terus yang kedua yaitu karyanya pengaruh pada pemikiran ekonomi modern. Karya Ibnu Khaldun mencakup dasar-dasar pemikiran ekonomi modern dari mikroekonomi hingga perdagangan internasional. Beliau memberikan kontribusi yang relevan dan perkembangan Islam. Bahkan hampir sepertiga Muqaddimah berisi konsep ekonomi yang berharga. Jadi Ibnu Khaldun adalah suatu tokoh yang memperkaya pemikiran ekonomi Islam dan memberikan landasan pemikiran masa kini. Yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan gerakan pencerahan Barat dan Islam. Perbedaan gerakan pencerahan Barat dan Islam terletak pada dasar-dasar dan metode yang digunakan dalam proses pencerahan. Dan pencerahan Barat yaitu berpacu pada spekulasi filosofis dan rasio. Dan sementara gerakan pencerahan Islam itu berlandaskan pada Al-Quran, Al-Hadis, serta ijtihad. Dalam pendidikan Islam pencerahan dilakukan melalui bimbingan jasmani dan rohani.
dan sedangkan pendidikan barat berasaskan pada filosofis dan mengembangkan pengetahuan untuk mencapai tujuan. Terus yang kelima yaitu gambarkan dan berikan penjelasan mengenai rancang bangun ekonomi Islam. Mungkin di sini saya menjelaskan yang pertama yaitu berfokus pada metode kritik sejarah dan pendekatan rasional dan analisis pengembangan pemikiran Islam yang memprioritaskan data sejarah pendidikan Islam serta menggunakan pendekatan rasional untuk mengembangkan pemikiran lebih modern dan relevan. Gambarkan dan berikan penjelasan mengenai rancang bangun ekonomi Islam. Ya, penjelasannya yang pertama yaitu rancang bangun ekonomi Islam adalah suatu konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip nilai Islam dan sistem ekonomi. Dalam rancang bangun ini didasarkan oleh Al-Quran dan hadis serta dikaji oleh para cendekiawan karakteristik dan tujuan ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya karena didasari oleh nilai-nilai yang memprioritaskan kebahagiaan dan spiritual keadilan sosial. Dan penggambarannya yaitu seperti bangunan terdiri dari atas komponen utama seperti atap, tiang, dan landasan. Yaitu yang pertama, atapnya adalah suatu prinsip dasar Islam yang menjadi landasan bagi sistem ekonomi serta kerja kompensasi dan keadilan, dan tiangnya adalah struktur yang mempertahankan sistem ekonomi seperti sistem keuangan dan sistem produksi, dan landasannya yaitu adalah dasar-dasar yang memungkinkan sistem ekonomi berjalan seperti hukum-hukum Islam dan nilai-nilai sosial. Dengan memahami rancangan bangun ekonomi Islam, kita dapat menggambarkan utuh menyeluruhi tentang ekonomi Islam yang berbeda dengan sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya. Rancang bangun ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana ekonomi Islam dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana nilai Islam dapat terintegrasikan dalam sistem ekonomi. Terus dalam rancangan bangunan ekonomi, setiap tindakan ekonomi harus didasari oleh prinsip-prinsip sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu, setiap tindakannya menyimpang dan syariat akan dilarang karena dapat menyebabkan kemudaratan bagi umat manusia. Ya, sekian